Oke, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel MDS Trading Tip ya. Jadi hari ini kita akan melakukan technical analysis dengan menggunakan indikator trading view. Yang pastinya indikator ini tuh nggak kalah bagusnya dengan indikator-indikator yang sebelumnya udah kita review. Jadi mohon maaf sebelumnya karena minggu lalu saya benar-benar full trade dan full analisis. Jadi saya berfokus kemarin ya, dan kemudian ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan teman-teman ya. Jadi baru sempat bikin video tuh hari ini. Nah, di sini saya akan membagikan dua buah indikator secara gratis dan teman-teman bisa akses saja langsung. Dan di sini kita akan perlihatkan terlebih dahulu indikator yang akan kita review ya. Jadi indikator yang pertama itu adalah twin rank filter ya, punyanya Coinmec, dan di sini teman-teman bisa lihat ya sinyalnya itu sangat bagus, open posisinya buy sell, dan eh, teman-teman bisa lihat juga untuk bacanya seperti apa. Dan di sini saya menggunakan indikator ini tuh untuk mengkonfirmasi bahwa sinyal itu benar atau tidak ya. Kemudian kalau teman-teman masih bingung di sini saya copy dulu ya. Kemudian di sini teman-teman lihat ya. Di sini indikator, kemudian paste di sini ya. Sabar, kita paste aja di sini. Nah, nama indikatornya tuh yang ini teman-teman ya. Kalau udah diklik, nah kemudian nanti di yang indikator kedua itu teman-teman cari indikator yang bernama ini. Sabar ya. Jadi ada dua buah indikator yang akan kita konfirmasi di sini ya. Indikator yang pertama ini adalah buy sell sinyal, kemudian yang di bawah ini adalah konfirmasinya seperti itu. Nah, di sini nama indikatornya itu adalah most on RSI. Ya. Di sini teman-teman tinggal cari aja, ketik, dan cari yang ini teman-teman ya. Nah, kalau udah teman-teman klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita masuk ke settingannya terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan cara open posisi, kemudian konfirmasinya seperti apa. Nah, untuk yang pertama, teman-teman di sini kita masuk ke pengaturan. Di sini untuk sumbernya itu adalah close, kemudian fast periodenya itu adalah 46, di sini fast rate-nya adalah 6,6. Kemudian di sini adalah slow periodenya 67, slow rank-nya itu adalah 2. Kemudian untuk coraknya di sini default teman-teman ya, visibilitasnya juga default, kemudian klik OK. Nah, untuk indikator yang kedua kita masuk ke settingan dan di sini kita masuk ke input. Di sini panjang RSI itu 14 teman-teman ya, rata-rata kita menggunakan RSI periode 14. Nah, kemudian untuk sumbernya itu close ya, jangan diganti. Kemudian di sini teman-teman sesuaikan aja. Udah kalau udah klik OK. Oke, di sini nggak ada perubahan dan memang sinyalnya seperti ini. Nah, jadi untuk konfirmasi buy dan sell-nya seperti apa, Bang? Nah, di sini kita akan bahas ya, teman-teman ya. Jadi kita langsung aja bahas dengan dua kombinasi ya. Kalau kita melihat ya dari pergerakan market ini, dari sini tuh masih ranging sebenarnya. Ya, jadi pergerakan marketnya itu berada di kisaran area sideways, kemudian terjadi penembusan dan market menembus area atas. Dari sini ada sinyal long. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu dari atas dulu teman-teman ya. Di sini ada sinyal buy ya, long position yang artinya itu buy ya, untuk entry di next candle buy. Kemudian TP secukupnya. SL taruh di area SNR ya. Kemudian kalau udah TP close seperti itu. Ya, teman-teman, intinya kalau misalkan trading itu wajib memiliki yang namanya risk reward dan uh, manajemen ya. Jadi teman-teman wajib mempunyai money management yang baik dan benar. Jangan trading itu asal-asalan, kalian take profit itu hamburan ya. Asal-asalan dalam artian teman-teman tuh nggak punya yang namanya batasan trade per hari, kemudian TP per hari, SL per hari itu kalau teman-teman nggak punya ya, saya yakin akan bablas teman-teman ya. Jadi belajar konsisten, teman-teman TP secukupnya. Kalau udah TP berapa targetnya harian, kalau udah tercapai stop ya, tinggalkan market, kemudian lakukan hal-hal yang lebih eh, baik untuk pikiran ya, untuk menenangkan pikiran ya, jangan terlalu eh, fokus pada market ya. Jadi kalau misalkan udah profit ya udah close, selesai, tutup dan lakukan aktivitas lainnya. Seperti itu. Di sini ada sinyal sell ya. Kalau bisa lihat di sini masih belum kena SL ya. SL itu rata-rata di sebelah sini, kemudian kita TP-nya di area sini. Kemungkinan market ini akan turun teman-teman ya kalau dari analisa saya. Nah, kemudian kita lihat sinyal di sini sell ya, di next candle kita posisi sell, TP secukupnya teman-teman ya. Kemudian di sini ada sinyal buy ya, TP secukupnya ya. Yang di sini ada sinyal short ya, sell lagi di sini ya, TP secukupnya. Kalau misalkan udah loss ya udah loss seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sinyal baru, mungkin kita lossnya sampai sini. Sini lossnya. Nah, di sini sinyal barunya. Nah, kemudian di sini ada buy dan sell. Nah, untuk menghindari fake sinyal itu gimana, Bang? Nah, di sini kan ada
fake sinyal ya. Di sini ada short. Kemudian teman-teman open posisi sell ya. Di next candle. Kemudian market malah naik. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita perlu yang namanya indikator tambahan. Indikator tambahan itu yang mana? Yang di bawah ini, ya. Jadi gimana sih cara kombinasi dengan indikatornya, Bang? Nah, ini saya akan jawab sekarang. Kita atur ulang terlebih dahulu, hilangkan gambar, ya. Jadi untuk sinyal buy, teman-teman lihat dulu ke bawah RSI-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan udah ada sinyal bull seperti ini, ya, teman-teman tinggal tunggu sinyal long-nya, buy-nya, ya, seperti itu. Kemudian open posisi di mana? Di next candle, open posisi di next candle aja, teman-teman buy next candle ya, buy di next candle. SL teman-teman lihat ya, di sini ada batasan-batasannya ya, SL di sini, kemudian TP secukupnya. Oke, kita lihat TP-nya ya, di sini besar ya. Nah, kemudian sinyal sell-nya seperti apa, Bang? Nah, kalau misalkan teman-teman mau sell di sini kan ada bear, tapi di sini tuh nggak ada sinyal short-shortnya ya. Jadi teman-teman tunggu kalau misalkan di sini masih bear atau bearish ya, teman-teman tunggu sinyalnya. Nah, di sini ada sinyal ya, sinyal yang berjalan nih. Ya, jadi teman-teman open posisi di next candle ya, di next candle seperti ini. Kemudian teman-teman pasang SL di area SNR ya, kemudian tipis cukupnya. Oke, ya hasilnya. Nah, kemudian di sini ada sinyal buy, Bang. Apakah bisa diambil? Ah, teman-teman lihat konfirmasi di bawah ini masih bearish. Kalau di sini ada sinyal long, artinya kan teman-teman disuruh buy. Nah, apakah teman-teman mau ambil? Nah, itu adalah jangan diambil. Kenapa? Karena tidak ada konfirmasi bahwa akan ada pembalikan arah atau bullish buy seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada sinyal sell, Bang. Apakah bisa diambil? Ya, bisa. Jawabannya bisa. Teman-teman ambil sell di sini ya. Karena apa? Sinyal sebelumnya itu masih bearish, teman-teman ya. Jadi kita ikutin aja seperti itu. Dan kalaupun loss ya, teman-teman ya, kalaupun loss ya nggak apa-apa, teman-teman ya. Nah, misalkan di sini ya, teman-teman open posisi sell, kemudian sell di mana? Di bagian SLR seperti di sini. Ya, misalkan. Ini kan ada area SLR. Nah, kalau misalkan belum kena ya nggak apa-apa. Misalkan teman-teman kena ya udah kan SL di sini loss loss teman-teman ya nggak apa-apa. Karena ya itulah konfirmasi dari indikatornya. Nah, di sini kita loss nggak apa-apa, teman-teman ya. Kita lepas loss, kemudian di sini ada sinyal long. Nah, di sini nggak ada konfirmasi nih, nggak ada bull-nya. Nah, apakah kita bisa take? Jangan take ya, jangan diambil. Nah, ini kebetulan aja marketnya lagi naik. Nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman nggak memanfaatkan di sini nggak apa-apa. Kemudian kita lihat tarik ke atas ya. Nah, sini ada sinyal sell, short. Nah, teman-teman baru masuk sell, ya, entry sell. Nah, kemudian TP di mana ya? TP secukupnya aja seperti itu. Ya, seperti ini. Oke. Nah, apa dasar saya ambil short? Nah, di sini masih bearish, teman-temannya masih bearish. Masih ada peluang untuk sell. Ya, saya ambil posisi untuk sell di sini. Ya. Nah, kemudian di sini udah ada nih bull. Oke, di sini ada konfirmasi bull. Berarti kita ambil sinyal buy-nya aja. Buy. Ya, ini ada sinyal buy. Nah, ini ada sinyal buy. Kita pun posisi next candle, buy, position, dan TP secukupnya. Oke. Seperti itu pasang sell. Ya, seperti itu teman-teman ya. Caranya tuh seperti itu. Nah, di sini ada sinyal bear ya. Bear artinya di sini ada penurunan. Kita akan ambil posisi sell. Nah, kalau teman-teman ada entryan ya, berarti kan teman-teman harus close ya. Close-nya di mana? Ya di sini teman-teman ya. Ya, sesuai aja teman-teman ya. Sesuai dengan sini. Sini close-nya berarti karena di sini ada sinyal sell-nya. Jadi teman-teman TP cuma sampai sini. Ya udah close, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada sell. Udah teman-teman ikutin aja posisi sell. Seperti sini. Ya, di mana sini aja. Kita tunggu marketnya. Seperti itu ya teman-teman ya konfirmasinya. Jadi teman-teman lihat dulu bawahnya. Kalau misalkan bawahnya ini memberikan sinyal bull, teman-teman tinggal tunggu sinyal selanjutnya, konfirmasi selanjutnya. Kalau di sini informasinya bearish, ya teman-teman tunggu sinyal shortnya seperti itu. Oke, jadi eh, konfirmasinya sangat simpel, teman-teman sabar aja, teman-teman. Kalau memang ada momen ya jangan entry, jangan paksain seperti itu. Ya, kebanyakan trader gagal itu karena dia nggak sabaran untuk entry seperti itu ya. Jadi sini bullish, ambil posisi pas banget di sini ada long, open posisi buy, di sini short nggak ada opsi, di sini buy kita open posisi buy ya. Di sini masih buy ya, kalau loss ya udah loss seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal memanfaatkan aja ya indikatornya, kalau memang worth it ya teman-teman pakai, kalau enggak ya bisa di skip ya. Nah, kemudian kalau dikombinasi dengan SNR gimana, Bang? Bisa nggak? Wah, bisa banget teman-teman ya.
Jadi kita hapus dulu ya gambarnya. Di sini kalau teman-teman mau diimbangi dengan analisa SNR seperti yang udah saya pernah ajarkan, teman-teman tinggal tarik garis saja. Di sini ada SNR atas ya, kemudian SNR bawahnya di sini di mana. Nah, kita jangan terlalu jauh dulu ya. Cari yang terdekat. Nah, di sini tuh ada SNR. Nah, masih ada pemantulan nggak Bang? Masih ada pemantulan, tapi kalau misalkan area ini di break dan ini akan berlanjut turun teman-teman ya. Jadi ini akan berlanjut turun kalau misalkan ini di break dan dia akan mengalami penurunan. Sampai mana Bang? Nah, sampai sini ya. Seperti itu. Apa yang di break di sini? Yang di break di sini itu adalah yang ini. Makanya kenapa saya bilang konfirmasi dari sini valid untuk sell. Seperti itu. Karena ini yang di break ya, setelah dia nge-break dia tuh coba turun karena di sini masih ada batasan. Ya di sini ini masih ada batasan makanya dia ada pemantulan naik dulu. Kalau misalkan dia udah masuk ke area sini, kalau dia kuat menembus area ini, maka dia akan kembali. Tapi kalau misalkan dia kembalikan ke sini, maka dia akan berkesan ke area sini. Ya, sini dan masuk ke area sini bawah. Kemudian sinyal yang buy. Buy di sini kemana bang? Nah, kita hilangkan dulu. Hilangkan dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat batasan bawahnya di sini. Batasan atasnya pada saat yang berjalan itu adalah ini ya. Ini yang menjadi atasan. Ini kan belum ada sinyal ya teman-teman ya. Belum ada sinyal. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini kan kita punya SNR, kemudian di sini juga punya SNR atas ya. Kita lihat di sini ya. Dari sini kemudian ada sinyal buy. Apakah teman-teman mau masuk entry buy? Ya, silahkan teman-teman masuk entry buy karena konfirmasi dia udah nge-break area ini. Dan area selanjutnya yang dikejar adalah area ini ya. Jadi batasan TP teman-teman di mana? Ya di sini ya. Buy ya, buy di sini. Batasan TP-nya di mana? Ya teman-teman batasan TP-nya di sini dulu ya. Di sini dulu ya, jangan jauh-jauh. Nih batasan TP ya. Saat dia lepas lagi baru teman-teman bisa pasang atas dan naikkan TP-nya seperti itu. Oke, semua sinyalnya masuk. Nah, kemudian di sini ada sinyal long. Nah, konfirmasinya yang mana? Ini yang bawah masih ada bullish. Nah, semua benar ya. Jadi kalau misalkan indikator itu adalah alat bantunya, yang mengeksekusi itu teman-teman sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya analisa yang bagus, ya saya yakin juga hasilnya akan bagus. Dikonfirmasi dengan indikator apapun, pasti akan bagus hasilnya. Jadi indikator ini adalah alat bantu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan indikator, ya teman-teman gunakan indikator. Kalau misalkan teman-teman mau kombinasi dengan analisa pribadi ya silahkan ya. Yang penting teman-teman tuh tahu caranya ya, tahu cara posisi dan tahu cara TP-nya. Ya ingat trading itu kita jangan tamak. Kalau misalkan udah apa namanya udah profit ya udah close. Dan saya pun sering mengajarkan teman-teman itu untuk TP secukupnya. Secukupnya itu adalah apa? TP kecil-kecilan dulu ya. Teman-teman bisa TP 10 pip dulu, 7 pip ya. Strategi 7 pip itu teman-teman kalau bisa terapin ya, bisa kuasai itu sangat bagus teman-teman ya. Dan rata-rata juga banyak yang nge-DM bahwa strategi itu memang worth it digunakan. TP-nya kecil-kecil tapi konsisten dia teman-teman ya. Jadi modalnya itu semua modal minim, nggak ada yang modal besar teman-teman ya. Saya juga apa namanya kasih bukti di sana kalau modal kecil itu bisa profit besar ya. Nggak harus teman-teman gunakan modal besar. Yang penting teman-teman tuh konsisten dan mau belajar. Nah kemudian apa namanya kalau teman-teman masih belajar ya baru-baru jangan langsung ke akun real ya di terlebih dahulu ya pahami dulu pergerakannya ya jangan langsung terjun ke akun real karena itu high risk banget teman-teman ya jadi teman-teman nggak ada ilmu apa-apa ya pelajari dulu coba dulu ya konsisten dulu kalau udah benar-benar mahir udah percaya diri dan nggak ragu ya teman-teman baru pindah ke akun real seperti itu ya jadi sering sekali saya informasikan jangan langsung masuk ke akun real karena nggak 100% teman-teman itu bisa profit di hari itu ya. Karena kita nggak pernah tahu market itu mau ke arah mana. Yang kita bisa tahu itu adalah analisanya. Kisaran market ini bergerak kemana. Tapi kita nggak bisa memastikan secara gampang bahwa market ini akan benar-benar turun. Enggak, teman-teman. Enggak 100% itu akan turun. Tapi momentum untuk turun itu ada. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu aja yang mau saya bahas hari ini. Mudah-mudahan indikator ini bisa teman-teman gunakan di hari Senin dan bisa membantu analisa teman-teman dalam trading seperti itu ya. Nah, kemudian nanti saya akan membahas tentang indikator yang setiap hari Senin sampai Jumat saya live-kan di YouTube dan nanti saya akan bahas secara detail gimana cara posisi dan mengambil momen-momen yang memang memiliki potensi atau peluang untuk profit seperti itu ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.